Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk pertemuan ke-11 dari mata kuliah Sistem Pakar, di mana materi yang akan kita bahas yaitu metode inferensi lanjutan mengenai argumen dan logika proporsional. Oke, argumen proporsional ini merupakan sebuah argumen yang berisi proporsi, ya, sehingga dapat diekspresikan menjadi bentuk formal dalam logika proporsional. Contohnya di sini, ya, ada 2 premis dan 1 conclusion. Masih ingat ya, untuk pertemuan kita yang minggu lalu kita sudah membahas bentuk dari silogisme, di mana bentuk dari silogisme itu terdapat 2 premis dan 1 conclusion. Oke, untuk penulisannya sendiri, di mana untuk membedakan ya atau membatasi 2 premis dengan conclusion, yaitu kita dengan memberikan garis ya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah conclusion, maka dengan menggunakan simbol tanda titik 3. Oke, contohnya di sini, jika ada daya, maka komputer dapat bekerja. Nah, itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua itu ada daya. Berarti apa? Di sini kesimpulannya, berarti komputer bisa bekerja atau menyala. Oke. Dari kalimat tersebut ya, bisa diekspresikan dengan huruf atau logika proporsional, di mana untuk kalimat P ya, kita nyatakan menggunakan P. Kemudian ya, P itu yaitu there is power, ada daya. Nah, sedangkan untuk Q kita implikasikan dengan kalimat the computer will work atau komputer akan bekerja. Sehingga kalau kita bentuk sebuah notasi dari kalimat ini ya, jika komputer ada daya, jika ada daya, maka komputer akan bekerja. Maka jika kita bentuk dalam sebuah notasi, maka akan seperti ini. P dan Q, yaitu untuk premis pertama. Nah, untuk premis keduanya yaitu P, di mana ada daya. Kemudian konklusinya atau kesimpulannya yaitu therefore, ya, the computer will work, berarti komputer akan bekerja. Nah, skema inferensi di sini, ya, untuk proporsional di atas disebut banyak istilahnya. Ada yang menyebutnya sebagai direct reasoning, ada yang menyebutnya sebagai modus ponens, ada istilah law of detachment atau assuming the antecedent. Ya, banyak sekali ya istilah-istilah dari kalimat logika proporsional. Nah, tadi notasi pertama ya, untuk modus ponens. Nah, notasi lain untuk skema modus ponens ya, kalau kita bentuknya mendatar, tadi kan kita ke bawah ya, bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk pertama. Kalau kita mau bentuk lain, boleh ya? Boleh aja, ada lagi bentuknya seperti ini ya. Jika P dan Q, P, therefore Q. Nah, di sini ya, koma di sini yaitu untuk menyatakan kalau di situ berarti untuk memisahkan premis pertama, ya, untuk memisahkan premis pertama dengan premis kedua. Sedangkan tanda titik koma ini yaitu untuk memisahkan antara premis dengan conclusion. Gitu. Nah, bentuk umumnya ya, P1, P2 dan seterusnya. P di sini yaitu premis ya. Ada premis pertama, premis kedua dan seterusnya. Nah, itu untuk memisahkan premis satu dengan premis yang lainnya, kita menggunakan tanda koma, sedangkan untuk memisahkan antara premis dengan conclusion, di sini kita menggunakan tanda titik koma. Oke, nah, ada bentuk lain ya. Dalam logika tanda koma tadi, ya, yang ini setara dengan notasi N. Berarti kalau kita baca, jika P, maka Q, dan P, ya, berarti, nah, sedangkan kemudian tanda koma setara dengan notasi then. Kalau koma itu setara dengan notasi and, sedangkan titik koma itu setara dengan notasi then. Oke, sehingga skema di atas dapat ditulis menjadi
Jika P maka Q ya, dan ini berarti premis kedua yang menghubungkan antara premis pertama dengan premis kedua. Dan ini berarti pengganti dari tanda titik koma ya, yang menghubungkan antara premis dengan conclusion-nya. Nah, then key. Nah, tanda kurung di sini itu digunakan karena notasi then-nya itu memiliki hierarki lebih rendah dari notasi and. Gitu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke validitas modus ponens. Ya, di sini karena modus ponens adalah bentuk khusus dari silogisme, maka suatu modus ponens dikatakan valid jika untuk kedua premisnya bernilai benar atau true. Ya, maka nilai konklusinya juga benar. Oke. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk modus ponensnya. Ya, jika P-nya true, Q-nya true, ya, maka P maka Q-nya akan bernilai true. Namun jika P-nya benar true, sedangkan Q-nya false, dia salah, maka jika P dan Q, maka dia akan bernilai false. Kemudian jika P-nya false, Q-nya true, maka dia akan bernilai true. False, Q-nya false, maka akan bernilai true. Nah, untuk yang P dan Q and P, ya, berarti untuk yang bernilai di sini kan berarti P dan Q-nya berarti true ya. True dan true, maka akan bernilai true. Ya. False dan true, maka akan bernilai false. True dan false, maka akan bernilai false. True dan false, maka akan bernilai false. Nah, kemudian P dan Q, ya. P dan Q and P dan Q berarti di sini, ya. Nah, true, ya. True dan true, maka akan bernilai true. False dan false bernilai true, false dan true akan bernilai true, dan false dan false maka akan bernilai true. Berikut tersebut adalah merupakan tabel kebenaran untuk modus ponens. Oke, nah sini ada argumen ya, argumen palsu. Oke, perhatikan modus ponens berikut ya. If there are no bugs, then program compiles. Ya, there are no bugs. Therefore, therefore the program compiles. Nah, kalau misalkan kita bentuk ke dalam modus ponens, ya, maka premis pertama yaitu bentuknya P dan Q, ya. Kemudian P. Nah, sini konklusinya yaitu Q. Nah, bandingkan dengan modus ponens berikut. Oke, if there are no bugs, then the program compiles. Kemudian premis kedua, their program compiles, sedangkan konklusinya yaitu therefore there are no bugs. Ya, kalau kita bentuk notasinya, maka akan seperti ini. If there are no bugs, then the program compiles, maka akan bentuknya P dan Q. Ya. Kemudian premis keduanya Q. Nah, kemudian konklusinya adalah P. Nah, di sini salah satunya dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Ya. Nah, berarti kita bisa lihat dari sini. Nah, yang manakah bisa dinyatakan sebagai argumen palsu? Nah, di sini ada beberapa aturan inferensi ya untuk logika yang benar. Di sini ada kita akan bahas 10 hukum. Ya, yang pertama hukum data skema atau yang bisa disebut sebagai modus ponendo ponens, di mana bentuk notasinya yaitu jika P maka Q, ya, then Q, kemudian premis keduanya P, kemudian kita akan mendapatkan konklusinya yaitu Q. Nah, bentuk seperti ini dikenal sebagai modus ponendo ponens, ya. Kemudian untuk hukum kontrapositifnya, ya, if P, ya, jika P then Q. Nah, di sini konklusinya akan berubah menjadi negasi, bentuk negatif. Ya, lawan katanya jadinya. Therefore negasi Q dan negasi P. Misalkan Ana mandi, ya kan?
Ana mandi, terus kemudian di sini Ana makan. Nah, di sini berarti kan Ana tidak mandi, dari Ana tidak makan, ya. Nah, maka tidak mandi. Maka di sini akan berubah menjadi negasi. Nah, untuk hukum modus tollens-nya, ya, modus tollens-nya, maka akan seperti ini. P dan Q, dia akan berubah menjadi negasi nih di sini. Negasi negasi Q, therefore, negasi P. Oke, kemudian untuk rangkaian silogismenya, hukum silogismenya, P dan Q, ya, kemudian Q dan R, ya, therefore P dan R. Nah, di sini berarti kita bisa bentuk menjadi 3 premis, ya, karena di sini ada kita pembentukan itu ada P-nya, ada Q-nya, dan ada R-nya. Oke, nah hukum inferensi dia ini disjunctive-nya, modus tollens-nya. Nah, di sini ada 2 bentuk, ya. Jika P atau Q. Nah, ini bacanya atau nih, ya. Jika P atau Q, ya, bentuk negasi P, maka dia akan ada konstruksinya yaitu Q. Sedangkan bentuk keduanya P atau Q, jika premis keduanya negasi Q, maka konklusinya itu P. Nah, hukum negasi gandanya, ya, negasi, ya, kemudian negasi P, maka hasilnya atau konklusinya yaitu P. Nah, jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Ya. Hukum penyederhanaan, nah kalau yang seperti ini dibaca dan, ya, P dan Q, maka, ya, atau therefore, berarti atau jadi konklusinya yaitu P. Kemudian yang kedua, P atau Q, ya, misalkan makan atau minum. Nah, berarti di sini therefore-nya Q, ya, berarti therefore atau berarti atau jadi yaitu minum. Kalau di sini makan dan minum, ya, berarti makan. Nah, berarti di sini makan dan minum, kalau penyederhanaannya itu makan. Sedangkan untuk makan atau minum di sini berarti minum. Nah, hukum konjungsi, ya, P, Q, ya. Therefore, P dan Q, berarti kan penggabungan, ya. Nah, P dan Q-nya berarti misalkan Ana belajar, ya. Ana sedang belajar. Budi sedang membaca. Berarti Ana sedang belajar dan Budi sedang membaca. Nah, itu berarti kan bentuk penggabungannya. Nah, hukum De Morgan-nya, ya, negasi P atau Q, ya. Misalkan tidak benar Wati sedang mandi atau Budi sedang membaca. Berarti di sini tidak benar Wati sedang mandi atau Budi sedang membaca. Nah, bentuknya seperti itu, ya. Jadi bentuk negatif, ya. Nah, kemudian untuk notasi berikutnya, sini tidak benar Wati sedang membaca atau Budi sedang tidak benar sedang menulis, misalkan seperti itu, ya. Berarti tidak benar Wati sedang membaca dan Budi sedang menulis, ya. Kemudian hukum De Morgan kedua, ya, negasi P atau Q. Negasi P dan Q. Nah, sini dan, ya. Kalau tadi sini atau sini juga bentuknya kalau misalkan negasi P dan Q, konklusinya negasi P atau negasi Q. Tidak benar hari ini hujan dan libur sekolah. Misalnya seperti itu. Berarti tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak libur sekolah. Ya. Kemudian notasi keduanya negasi, ya. Negasi P atau Q, kemudian konklusinya negasi P dan negasi Q. Oke, ada contoh sederhana. Ya. Modus ponens adalah argumen, ya. Argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah,
premis pertama. Ya, premis pertama mengandung unsur yaitu diimplikasikan yaitu P dan Q. Ya, untuk premis keduanya P. Kemudian konklusinya Q. Nah, kalau kita mau bentuk kalimat tersebut ya menggunakan modus ponen, contohnya di sini premis pertama, jika Ana rajin belajar, ya, maka Ana juara kelas. Nah, kita implikasikan dengan notasi P dan Q. Nah, kemudian premis kedua, Ana rajin belajar. Berarti di sini adalah P. Nah, kesimpulannya dari kedua premis ini ya, yaitu Ana juara kelas. Nah, ini kita dapat dari mana kesimpulan? Dari rumus modus ponen ya. P dan Q, kemudian premis keduanya P, konklusinya yaitu Q. Nah, kemudian contoh kedua untuk modus toleransinya ya. Jika premis pertama P dan Q, kemudian premis keduanya mengandung negasi Q, maka konklusinya yaitu negasi P. Nah, contohnya, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Bentuknya yaitu P dan Q. Nah, premis kedua, sekolah tidak libur. Ya. Ini adalah bentuk negasi Q-nya. Kesimpulannya dari kedua premis ini yaitu hari ini tidak hujan. Ya. Dan ini kita ambil dari sini nih. Jika hari ini hujan, kalau kita bentuk dalam negasi P, ya bentuk negatif, maka yaitu hari ini tidak hujan. Oke, di sini ada bentuk kondisional dan variannya. Kondisional jika P maka Q, ya. Bentuk konversinya yaitu Q, ya. Dan P, kemudian inversinya negasi P, dan negasi Q, kemudian kontrapositifnya yaitu bentuknya menjadi negatif ya, karena kontrapositif itu negasi Q dan negasi P. Oke. Di sini ada inferensi pada argumen ya dengan lebih dua premis. Oke, perhatikan contoh berikut. Ya, harga chip naik hanya jika nilai yen naik. Nilai yen naik hanya jika nilai dolar turun, dan jika nilai dolar turun maka nilai yen naik. Ya. Kemudian ketika harga chip naik, nilai dolar menurun. Nah, proporsi dari kalimat tersebut dia dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk harga chip naik, misalnya kita beri notasi C, kemudian nilai Y naik, yaitu Y, nilai dolar turun, kita berikan notasi untuk D, notasi D-nya. Oke, dari kalimat ini, kalau kita bentuk argumennya seperti ini ya, kalau kita bentuk notasinya, harga chip ya, harga chip naik jika nilai yen naik. Nah, nilai yen naik jika nilai dolar turun, dan nilai dolar turun maka nilai yen naik. Nah, di sini harga chip naik. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan yaitu kenapa nilai dolar menurun. Nah, dari bentuk notasi ini kalau disederhanakan menjadi C dan Y ya. Y sama dengan D, C. Nah, ini premis ketiganya yaitu C. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu konklusinya yaitu D, yaitu nilai dolar menurun. Nah, jika disubstitusi menjadi C dan D, nah C premis keduanya ya sama dengan therefore ya konklusinya berarti D. Nah, di sini sudah memenuhi hukum modus ponen yang valid. Oke. Kemudian batasan logika proporsional ya. Logika proporsional di sini tidak dapat menginferensi atau membuktikan kebenaran silogisme klasik seperti misalkan semua pria merupakan makhluk hidup ya. Socrates adalah pria. Jadi ya Socrates adalah makhluk hidup ya, immortal atau abadi. Nah, sebelum dirubah menjadi silogisme proporsional seperti if Socrates is a man,
Then Socrates is mortal. Socrates is a man. Therefore Socrates is mortal. Nah, di sini merupakan bentuk modus bentuk modus ponen gitu ya. Oke. Sampai di sini penjelasan untuk pertemuan 11. Ya, kita lanjut untuk pertemuan berikutnya pada minggu depan. Oke, semoga dipahami. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.